البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah silsilah rasail yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan astabahullah. Kita masih berada pada pembahasan artikel sittatu mawadhi' min as-sirah, 6 pelajaran penting seputar sirah an-nabawiyah, yang mana sekarang kita pembahasan yang kelima, berada pada pembahasan yang kelima seputar hijrah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya hijrah di saat memang tidak memungkinkan untuk menegakkan syariat Islam atau tidak leluasa di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, terkhususkan ketika tinggal di negeri orang-orang kufar, di negara kafir, negara orang-orang kafir, maka wajib untuk hijrah, berpindah dari negara tersebut menuju negara kaum muslimin. Adapun alasan karena keluarganya, hartanya, cinta keluarganya, cinta hartanya, cinta negerinya, itu semuanya bukan alasan yang barakallahu fiik diterima, tapi alasan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Karena apa? Karena yang diperbolehkan atau dibenarkan dalam syariat adalah alasan yang memang tidak mampu untuk hijrah, mungkin karena anak kecil atau orang-orang yang lemah, para wanita, orang-orang tua atau yang semisalnya. Itulah yang diberikan toleransi, diberi toleransi, masih diberi apa barakallahu fiik ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan biar tambah jelas. Matan yang berikutnya masih bagian atas itu, masih sambungan daripada al-mawdi' al-khamis, pembahasan yang kelima. Qala al-imam al-mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih, matan bagian atas itu. Setelah beliau menyebutkan bahwasannya para malaikat ketika melihat keadaan mereka terbunuh di perang Badr, yang mereka ternyata terpaksa, dalam kondisi terpaksa ikut berperang juga, akhirnya terbunuh. Enggak diketahui siapa yang bunuh, siapa yang barakallahu fiik memanah mereka. Akhirnya pertanyaannya, fima kuntum, bagaimana kalian itu? Sudah datang perintah hijrah, kalian enggak mau hijrah. Yang ditanyakan bukan bagaimana keyakinan kalian, karena keyakinan mereka masih membenarkan agama Islam dan memuji agama Islam dan menyalahkan agama orang-orang musyrikin, sehingga nggak ditanyakan bagaimana akidah kalian, bagaimana keimanan kalian, itu nggak ditanyakan, tapi bagaimana kalian kok nggak mau hijrah? Bukankah bumi Allah itu luas? Nah, kita lanjutkan bagaimana kisahnya barakallahu fiik. Qala al-imam al-mujaddid rahmatullah alaih, wa lam yaqulu, para malaikat tidak mengatakan kadzabtum, kalian dusta. Misal ma yaqulullahu wal malaikah lil mujahid alladhi yaqul, para malaikat tidak mengatakan kadzabtum, kalian berdusta, seperti yang Allah taala dan para malaikat ucapkan kepada orang yang berjihad. Yang waktu itu orang berjihad tersebut mengatakan jahadtu fisabilik hatta qutiltu. Perhatikan ya, aku berjihad di jalan Engkau ya Allah sampai aku terbunuh. Ternyata orang tersebut jihadnya bukan karena apa? Bukan karena ingin mendapatkan itu Allah, tapi karena biar dibilang pemberani. Makanya ketika dia ngomong, wahai Rabbku, aku berjihad di jalanmu, mengharapkan wajahmu, mengharapkan ridha Engkau ya Allah, kemudian dikatakan kadzabta.
Fayaqulullah, Allah Ta'ala mengatakan kadzabta, kamu berdusta. Wa taqulul malaikah kadzabta, kemudian malaikat pun mengatakan engkau berdusta. Bal qatalta liyuqal jari, lihat ini. Bahkan engkau berperang agar disebut dikatakan dengan jari pemberani. Jari itu pemberani. Jadi tujuan dia berperang, nah bukan karena menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah, bukan karena mengharapkan wajah Allah, bukan pula karena di jalan Allah Ta'ala, tapi karena biar dibilang pemberani. Jadi biar pemberani, wasifulan pemberani. Wa kadzalika yaqulun lil 'alim wal mutasaddiq. Demikian pula, seperti itu pula mereka mengatakan kepada orang yang berilmu dan orang yang bersedekah, kadzabta, engkau berdusta. Bal ta'allamta liyuqal 'alim, bahkan engkau mempelajari ilmu agar dikatakan alim, orang yang berilmu. Lihat itu. Jadi tujuan dia mencari ilmu bukan apa? Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan yang tulus, tapi tujuannya biar dibilang kamu adalah orang yang alim, orang yang berilmu. Ini enggak benar ya. Jadi kalau mencari ilmu, luruskan niatnya, tuluskan niatnya. Itu dalam rangka mengharapkan wajah Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Raf'ul jahli 'an nafsihi wa 'an ghairihi. Yaitu tujuannya adalah mengangkat kebodohan dari diri pribadi baru orang lain. Itulah yang dikatakan apa? Benar niatnya, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih. Beliau mengatakan al-ilmu la ya'dilhu syai' liman sahab niyatuh. Ilmu itu tidak ada satupun yang menandinginya bagi orang yang niatnya tulus. Kemudian beliau ditanya, ya Abu Abdullah, kaifa tasihun niyyah? Wahai Abu Abdullah, bagaimana niat itu dikatakan tulus dan lurus? Kata beliau, yanwi raf'al jahli 'an nafsihi wa 'an ghairihi. Tujuannya orang mencari ilmu itu untuk mengangkat kebodohan dari diri pribadi baru orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri dari kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Tadi lihat lagi. Wa tasaddaqta liyuqal jawad. Kamu berdusta, kamu bersedekah agar dikatakan dermawan. Lihat ini. Orang bersedekah, barakallahu fiik, tujuannya biar dibilang si fulan dermawan. Ini berarti sudah tidak tulus lagi, enggak ikhlas lagi niatnya. Makanya kalau orang bersedekah yang paling terbaik adalah kalau tidak bisa menjaga niatnya, sembunyi-sembunyi. Enggak ditampakkan di hadapan halayak ramai, enggak perlu di selfie dulu, enggak perlu difoto dulu kemudian baru dikirimkan ke orang-orang ini. Sedekah sekian juta, hamba Allah sekian juta, hamba Allah sekian miliar. Enggak perlu. Paham ya? Biar Allah Ta'ala menilai. Semakin dia tersembunyi, enggak nampak di hadapan manusia ketika bersedekah, insya Allah semakin bagus. Dan itulah yang akan mendapatkan jaminan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 orang, di antaranya siapa? Di antaranya wa rajulun anfaqa nafaqatan fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Yaitu salah satunya adalah seorang yang dia itu bersedekahkan hartanya dengan suatu sedekah tapi dia sembunyi-sembunyi, enggak menampakkan, bukan biar viral, bukan biar dikatakan orang ini dermawan, enggak perlu selfie dulu, enggak perlu difoto dulu, enggak perlu, enggak ditampak-tampakkan di hadapan orang, dia sembunyi-sembunyi, sampai-sampai apa? Sampai-sampai tangan kirinya itu enggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya, padahal jalannya dekat, karena benar-benar tersembunyinya, benar-benar menjaga niatnya, tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya, menunjukkan bahwasanya barakallahu fiik, ketika orang bersedekah, berinfak, menginfakkan hartanya di jalan Allah, semakin tersembunyi, semakin enggak nampak di hadapan manusia, itu semakin barakallahu fiik baik, semakin bagus. Di saat-saat tertentu demikian, karena untuk menjaga niat. Niatnya berbolak-balik, kadang orang dipuji dikit langsung masya Allah. Ya enggak? Awalnya ikhlas niatnya, tapi kan dipuji masya Allah, sebulan dermawan, sebulan banyak hartanya, akhirnya dia apa? Langsung merasa masya Allah, merasa besar atau merasa kaya atau semisalnya. Semakin tersembunyi, semakin tidak nampak, semakin dia bisa menjaga niatnya semakin bagus. Kita lihat syarahnya bawahnya itu, perhatikan baik-baik. Qala Syekh Shalal Fauzan asbahullah, al-malaikah lam taqul kadzabtum lastum muslimin wa lastum mu'minin. Lihat, ketika mereka ditanyakan fima kuntum, bagaimana kalian? Kemudian disebutkan kemarin barakallahu fi, ketika terjadi
ada yang terbunuh di perang Badr, orang-orang muslimun mengatakan qatalna ikhwanana. Kan gitu. Qatalna ikhwanana, kita telah membunuh saudara-saudara kita. Dan para malaikat enggak mengatakan kadzabtum lastum muslimin walastum mu'minin. Kalian bukan orang yang beragama Islam, kalian bukan orang mukmin. Enggak ngomong kayak gitu ya. Bal qalu fima kuntum. Kalian itu bagaimana? Sudah datang perintah hijrah enggak mau hijrah. Paham ya? Bumi Allah luas. Paham ya? Nah, kemudian suruh berangkat hijrah dari Makkah ke Madinah enggak mau ikut juga. Tapi begitu datang perang Badr, kalian terpaksa ikut berangkat, terbunuh juga sebagian mereka itu. Nah, lihat. Sa'aluhum 'anil makan alladhi hum mawjuduna fi. Mereka para malaikat bertanya kepada mereka tentang tempat yang kalian tuh yang mereka tuh berada di situ. Kalian di mana? Bagaimana kalian? Datang perintah hijrah, kenapa enggak mau hijrah? Mawjuduna haitsu kharaju ma'al musyrikin. Mereka dalam kondisi ketika keluar bersama orang musyrikin, mereka tuh ada di situ. Walau kanu mukrahin, walaupun mereka terpaksa sebenarnya. Tapi kan salah mereka. Ketika suruh hijrah dari Makkah ke Madinah seharusnya kan hijrah. Namanya. Kemudian kalaupun berperang bersama kaum muslimin, ikut barisan kaum muslimin, bukan terpaksa ikut barisan orang-orang kufar akhirnya terbunuh. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu barakallahu fiikum. Naam. Li'annahum humus sabab fi tasallutil kuffar 'alaihim. Karena mereka-mereka ini juga termasuk sebab apa barakallahu fiik? Orang kufar bisa mengalahkan kaum muslimin. Maksudnya orang kufar seharusnya jumlahnya sedikit, tapi digabung dengan orang-orang tadi itu yang terpaksa tadi itu, akhirnya nampaknya banyak, sehingga bisa mengalahkan kaum muslimin. Nah, jadi mereka tetap keliru. Walaupun alasannya apa tadi? Alasannya cinta harta, cinta keluarga, cinta negerinya, enggak mau meninggalkan kampungnya. Wala yajuzu muwafaqatuhum wal khuruj ma'ahum. Enggak boleh. Wala yajuzu murafaqatuhum afan. Enggak diperbolehkan untuk senantiasa mengiringi mereka bersama orang kufar, dan enggak boleh juga keluar bersama orang kufar hubban lil mal walil ahl. Lihat ini. Dalam keadaan karena cinta harta, cinta keluarga. Jadi untuk meninggalkan keluarga berat, meninggalkan harta juga berat, tapi keluar bersama orang musyrikin, inilah jadi masalah. Paham ya? Akhirnya apa? Seakan-akan menguatkan barisan orang-orang musyrikin, orang kufar gitu loh ya. Nah, Allahu musta'an. Wa mudaratun likai yubqu ala amwalihim, dan enggak boleh juga berakrab dengan mereka, kemudian berbaur dengan mereka, tujuannya apa? Agar harta mereka tetap ada dan tetap tersisa. Allah musta'an, enggak dibenarkan ya. Makanya barakallahu fiik. Di saat-saat tersebut ketika ada perintah hijrah, mereka tidak mau hijrah. Ternyata alasannya karena cinta harta, cinta keluarga, cinta apa tadi? Cinta negerinya. Tapi ternyata begitu perang Badr mulai muncul, mereka ikut berangkat dalam keadaan terpaksa, tapi terbunuh juga sebagian mereka ya. Nah, masih disebut saudara kita atau saudara kami, karena keyakinan mereka masih murni, meyakini agama Islam itu agama yang benar, meyakini bahwasanya agama musyrikin, agama kufar itu agama yang batil. Hanya saja mereka terjatuh dalam perkara dosa yang besar, yaitu apa? Nah, tidak mau hijrah karena cinta harta, cinta keluarga, cinta negerinya tadi itu. Nah, kita baca atasnya lagi, perhatikan baik-baik matanya itu bagian atas. Qala Al-Imam Al-Mujaddid rahmatullahi alaih, wa amma haula falam yukadzibuhum bal ajabuhum biqaulihim qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Adapun mereka tidak mendustakan keyakinan mereka. Paham ya? Nah, kemudian bahkan berikan jawaban terhadap ucapan mereka. Seraya mengatakan alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Maka hijrahlah kalian situ. Ini yang diperintahkan kan? Nah, tidak harus satu tempat, tapi posisinya barakallahu fiik. Nah, mereka ternyata sudah terlanjur cinta harta, cinta keluarga, cinta negeri tadi itu. Nah, Allah musta'an. Wa yazidu dzalik idahan lil 'arif wal jahil. Dan lebih dari itu lagi, ditambah lagi bukti yang semakin nampak dan memperjelas bagi orang yang tahu dan orang yang bodoh. Perhatikan ayat allati ba'dah. Ayat yang datang setelahnya, allati ba'daha, wa hiya qaulu ta'ala illal mustad'afin minar rijal wan nisa' wan wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Ini pengecualiannya. Kalau ini baru ada udzur syar'i di sini.
Yang pertama diperintahkan untuk hijrah. Nah, kemudian dikecualikan karena ada udzur syar'i di sini. Adapun kalau alasannya karena harta, karena keluarga, karena tanah air tadi, itu bukan alasan syar'i. Makanya mereka terjatuh dalam dosa besaran itu. Tapi kalau ini udzur, apa udzurnya? Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan para lelaki, para wanita dan anak-anak kecil yang mereka tidak mampu untuk menempuh perjalanannya. Paham ya? Memang ini dikasih udzur kali ini syar'i ya. Tapi kalau alasannya karena harta, karena keluarganya atau karena tanah airnya, itu bukan alasan yang tepat. Nah, bukan alasan yang syar'i. Kita lihat bawahnya lagi. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah, yakni la yu'dar illa man tarakal hijrah ajizan anha. Maksudnya enggak dikasih udzur kecuali orang yang meninggal hijrah karena apa? Enggak mampu. Itu baru dapat udzur. Bisa dipahami ya? Jadi poin yang pertama, mereka tidak mau hijrah bukan karena nggak mampu, tapi karena apa tadi? Cinta harta, cinta keluarga, cinta tanah air. Itu bukan udzur yang syar'i. Nah, itu nggak dibenarkan. Makanya jelaskan sini bahwasanya la yu'dzar, nggak dikasih udzur. Kecuali orang yang meninggalkan hijrah karena ajizan anha, karena memang nggak mampu. Fa innahu ma'dzur. Maka sesungguhnya dia baru dikasih udzur. Bisa dipahami ya? Dia tidak hijrah karena nggak mampu, seperti tadi itu anak-anak kecil, para wanita, atau orang-orang yang memang lemah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berkata, illal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan ay lil khuruj. Mereka nggak mampu untuk keluar hijrah. Wala yahtaduna sabila ilaih, dan juga mereka tidak mampu juga menempuh perjalanan menuju hijrah tersebut. Paham ya? Faulaika asallahu an ya'fu anhum. Perhatikan di situ. Maka mereka-mereka ini yang alasannya karena memang orang-orang yang tidak mampu tadi, nah semoga Allah Ta'ala mengampuni mereka. Inilah yang Allah Ta'ala ampuni karena udzurnya syar'i. Hadza wa'dun minallah bil 'afwi anhum. Ini janji dari Allah Ta'ala apa? Untuk memberikan ampunan buat mereka. Untuk memberikan ampunan buat mereka. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fiik. Kita lihat matan bagian atas, naik lagi matannya itu kita jelaskan biar tambah na'am. Jazakumullahu khairan. Fa hadza awdah jiddan. Ini tambah nampak lagi, lebih jelas lagi sekarang. Benar-benar nampak anna haula kharaju minal wa'id. Mereka tadi itu keluar dari ancaman. Paham ya? Keluar dari ancaman karena apa? Keluar dari ancaman karena alasannya syar'i. Memang enggak mampu. Paham ya? Anak kecil, para wanita, kemudian orang-orang yang lemah kan itu. Naam, falam yabqa syubhah, enggak tersisa lagi syubhat di situ. Lakin liman talabal ilm, ini bagi orang yang mencari ilmu, yang paham ilmu, enggak ada syubhat lagi sudah. Bi khilafi man lam yatlubhu. Berbeda halnya dengan orang yang tidak mau mencari ilmu. Kalau orang yang tidak mau mencari ilmu, mungkin dia apa? Enggak paham seputar ini. Taunya disamaratakan. Yang tidak mau hijrah karena harta, karena wanita, karena keluarga, karena tanah air, boleh. Mungkin disamakan dengan yang tidak hijrah karena apa? Tidak mampu tadi. Tapi kalau orang yang belajar, yang mencari ilmu, paham ilmunya, akan dibedakan. Yang nggak diperbolehkan itu kalau dia padahal mampu dia, cuman dia nggak hijrah, kenapa? Karena cinta harta, cinta tanah air, cinta keluarga itu nggak diperbolehkan. Masuk dalam apa kemarin barakallahu dosa besaran itu. Naam. Tapi bagi siapa yang memang nggak mampu untuk hijrah karena mungkin sudah tua, lemah, anak kecil atau para wanita, faulaika asallahu an ya'fu anhum. Maka mereka masih diharapkan mendapatkan ampunan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lanjutannya, bal qallahu fihim, bahkan Allah Taala mengatakan tentang mereka summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka sudah tuli bisu buta. Tuli bisu buta. Paham ya? Enggak bisa bicara, enggak bisa mendengar, kemudian matanya enggak bisa melihat. Fahum la yarji'un, mereka tidak kembali. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? 6 orang yang tidak punya ilmu sangat berbahaya. Tapi orang yang memiliki ilmu dia akan bisa memilah dan memilih, membedakan mana yang udzur syar'i, mana yang bukan. Paham ya? Jadi di kasus ini, kasus seputar hijrah ini barakallahu fiik, berarti ada 2 hukum kan? Kalau memang dia enggak mampu hijrah karena udzur syar'i, itu diampuni. Tapi kalau dia
tidak hijrah, padahal dia mampu, tapi karena hanya cinta harta, cinta dunia secara global, maka dapat ancaman itu. Nah, kita lihat bawahnya itu, qala asy-syarihu asbahullah Syekh Shalih Fauzan, disimak bawahnya itu ya. Naam, kata beliau, iya. Ikhtilatul muslimin ma'al kufar min ghairi udhrin amrun la yajuz. Bercampur baur kaum muslimin bersama orang-orang kafir tanpa ada udzur yang syar'i, perkara yang enggak diperbolehkan. Paham ya? Perkara yang enggak diperbolehkan, dikhawatirkan atau membenarkan agama mereka. Dikhawatirkan membenarkan keyakinan atau agama mereka. Bala budda an tatamayyaz. Nah, biladul muslimin an biladul kufar. Lihat ini. Bahkan harus, perhatikan ya. Bahkan harus barakallahu fi memisahkan diri negeri kaum muslimin dari negara kufar. Jadi pahami ya, harus pisah, enggak boleh campur baur. Tujuannya apa barakallahu fi? Biar tidak terkesan membela mereka dan juga menampakkan kekuatan orang-orang kufar. Wala yukhalitul muslim al musyrik. Dan hendaknya seorang muslim tidak bercampur baur dengan orang musyrik. Bal qala sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah alaihi wasallam mengatakan la tatara'an narahuma. Ai yab'ud anhu mahma ankanahu dzalik. Maksudnya apa barakallahu fiik? Semaksimal mungkin jauhlah dari mereka. Semaksimal mungkin menjauh dari orang-orang kufar atau orang musyrik. Nah, karena apa? Karena jangan sampai terkesan menampakkan kekuatan mereka seakan-akan mereka itu banyak, kemudian mereka punya kekuatan besar karena apa? Gabungnya kaum muslimin dan orang-orang kufar. Nah, kita ambil yang terakhir, perhatikan baik-baik. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi, bagian atas lagi matanya di sini itu. Matan bagian atas itu. Wa man fahima hadzal mawdi' walladhi qablahu fahima kalam al-Hasan al-Basri masyaallah. Dan barang siapa yang paham pembahasan ini dan pembahasan sebelumnya, berarti dia paham ucapannya al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kalau dia paham pembahasan ini dan pembahasan sebelumnya, berarti dia apa? Paham pula ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa yang beliau ucapkan? Qala, beliau berkata, "Laisal imanu bitahalli wala bitamanni." Keimanan itu bukan hanya sekedar tahalli, berhias diri, wala tamanni, bukan pula hanya angan-angan, sekedar angan-angan, sekedar berhias diri dengan keimanan ana mukmin, nahnu mukminun. Bukan itu, walakin akan tapi ma waqara fil qulub wa sadaqatul a'mal. Tapi keimanan itu yang hakiki adalah yang menetap melekat di hati dan dibenarkan oleh amalan-amalannya. Termasuk pembenaran amalan hijrah. Ketika dia mampu hijrah, tinggalkan negara kufar menuju negara kaum muslimin. Kan itu. Nah, kalau dia sudah berniat untuk hijrah dari kebid'ahan menuju as-sunnah, mantapkan keyakinannya, mantapkan perbuatannya. Tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berkeinginan kuat itu, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah punya keinginan kuat, sangat kuat sekali keinginannya pada dalam kebaikan dan kebenaran, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang akan melancarkan dan juga apa barakallahu fiik memudahkan urusannya. Wa dzalika anna Allah taala yaqul, perhatikan itu, yang demikian itu karena Allah taala mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Hanya kepada Allah ucapan yang baik itu naik ke atas dan amalan saleh terangkat. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat syarahnya bagian bawah itu terakhir. Qala asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah. Nah, yang bagian atas katanya kita baca. Fal iman huwa ma sadaqatul amal. Maka keimanan itu adalah yang dibenarkan oleh amalan. Sudah kita lewati kan, keimanan itu titik intinya di antara adalah amalan. Karena kalau Murji'ah itu mengeluarkan amalan dari definisi iman. Baik itu Murji'atul Fuqaha, Murji'atul Karramiyah, Murji'atul Jahmiyah, itu semuanya sepakat amalan enggak masuk dalam definisi iman. Paham ya? Nah, inilah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya amalan harus. Maka keimanan adalah apa yang dibenarkan oleh amalan, bukan semata-mata yang apa diucapkan atau
orang hanya berangan-angan. Wa minha al-hijrah, di antaranya adalah hijrah. Li'annaha minal a'mal, karena hijrah termasuk amalan. Perhatikan, karena hijrah merupakan apa? Merupakan amalan. Wa hadza fihi raddun 'alal murji'ah. Pada poin ini ada bantahan terhadap murji'ah. Bantahan terhadap murji'ah alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan, murji'ah mengatakan apa? Innahu yakfil iman bil qalb. Sesungguhnya cukup iman dengan hati saja katanya. Nah, bismillah kitabnya ya. Innahu yakfi al-iman bil qalb. Kata murji'ah bahwasanya cukup dengan hati saja. Yang penting yang di dalam hati katanya. Enggak perlu amalan, walaupun dia berjudi, berzina, meminum khamr, imannya sempurna katanya. Allahul musta'an. Au bil qalb wal lisan, atau iman itu cukup di hati dan cukup di lisan. Amantu billah. Di hati ini cukup walaupun enggak beramal. Itu versi murji'ah. Fala yakfil i'tiqad wa nutq bala budda min amal. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah yang benar, perhatikan ini, enggak cukup hanya meyakini dan mengucapkan, enggak cukup, bahkan harus ada amalan. Nah, barakallahu fiik, harus ada apa? Harus ada amalan. Nah, apa definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah? Iman nutqun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa i'tiqadun bil janan, diyakini dengan hati. Wa amalun bil jawarihi wal arkan, diamalkan dengan anggota badan. Yazdu itu bi ta'atir rahman, pertama dengan mentaati Allah taala. Wa yanqusu bi ma'siyatir rahman, dan berkurang dengan apa? Kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Amalan harus ada di situ. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Yang terakhir itu bagian bawah itu, karena pertemuan yang akan datang biar masuk pembahasan yang ke-6. Qauluhu ilahi ilallahi azza wa jalla. Jadi ucapan yang baik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yas'adul kalimut thayyib, naik diangkat Allah taala. Minadz dzikr wa qiraatul Qur'an, baik itu berupa zikir, bacaan Al-Qur'an, wa tasbih wa tahlil, baik itu berupa tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, wa kullu kalamin thayyib, semua ucapan yang baik, fa innahu yas'ad ila Allah azza wa jalla, maka itu semuanya naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amrul ma'ruf wa nahyul munkar, dan juga amalan yang lainnya apa? Merintahkan pada perkara yang ma'ruf dan melarang perkara yang munkar. Wa ta'limul ilmin nafi', dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Naik semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu hadza minal kalimit thayyib, ini semuanya termasuk ucapan-ucapan yang baik, ucapan yang bagus. Karena ucapan yang bagus termasuk apa? Dihitung sedekah. Al kalimatu thayyibatu shadaqatun. Ucapan yang baik adalah sedekah. Wal kalamut thayyib ma'an nas wa ma'al aqarib. Masyaallah. Dan ucapan yang baik bersama manusia dan bersama kerabatnya. Ucapan yang baik di antaranya apa? Ucapan yang jujur, tidak bohong, tidak dusta. Paham ya? Walaupun resikonya ketika dia jujur, mungkin orang benci sama dia. Orang enggak suka sama dia, tapi kejujuran harus. Kejujuran harus. Adapun kedustaan, apa kata Rasulullah alaihi wasallam? As-sidqu tuma'ninah wal kadhibu riba. Kejujuran itu sumber ketenangan hati. Sedangkan yang namanya kedustaan itu apa? Sumber kebimbangan dan juga apa? Keraguan. Orang kalau dusta, enggak ada yang tenang pikirannya. Hatinya pun enggak tentram juga kalau dia dusta. Tapi kalau dia jujur, tenang dia, pikiranmu tenang, hati pun tentram. Makanya kejujuran apa? Dalam pantun itu kejujuran disebutkan bahwasannya karena begitu indahnya yang namanya karakter kejujuran sampai perhiasan, barakallahu fi, berlian-berlian atau mutiara-mutiara yang sangat indah merasa iri terhadap kejujuran tersebut. Pantunnya masih ingat enggak? Antum hafal belum? Antum udah hafal antum? Bismillah. Naam, ahsanta barakallahu fi. Itu pantunnya sudah kita lewati berkali-kali. As-sidqu hulwan wa huwal murru, was-sidqu la yatrukuhul hurru. Jawharatus sidqi laha zinah yahsuduhal yaqut wad-durru. Syaitan. Yahsuduhal yaqut wad-durru. Perhiasan permata yang seindah itu pun merasa iri. Dengan apa? Dengan karakter yang namanya kejujuran. Karena berat, orang jujur itu berat. Apalagi jual beli, yang dia suka bohong itu kan untuk jujur berat. Karena kalau jujur untungnya dikit,
ya enggak? Tapi kalau dia berani bohong, untungnya banyak. Tapi ingat, keberkahan bukan pada posisi untung yang banyak atau sedikit, tapi kejujuran. Paham ya? Karena kejujuran sumber apa? Keberkahan. Kita lihat di sini barakallahu fi. Naam wa qulu lin-nasi husna, dan berucaplah kalian, bertutur katalah kalian kepada manusia dengan yang terbaik. Wa qul lahum qawlan karima, dan ucapkan untuk kedua orang tua dengan ucapan yang baik dan ucapan yang mulia. Kullu hadza minal kalimit thayyib, ini semuanya termasuk ucapan yang baik dan bagus. Yas'ad ila Allah, naik kepada Allah Ta'ala. Lakin la yas'ad bi nafsihi, tapi tidak naik dengan sendirinya. Bala budda minal amal, tapi ini semuanya naik dengan amalan. Disambung dengan ayatnya berikutnya kan, wal amalus salih yarfa'u, amalan saleh barakallahu fi yang mengangkatnya. Wa fi hadza raddun 'ala murji'ah aidan, ini juga ada bantahan terhadap orang murji'ah yang mereka hanya mengandalkan ucapan, yang penting ucapan yang baik, ucapan saja cukup, enggak perlu amalan, keyakinan cukup, enggak perlu amalan. Ternyata amalan saleh ini kan termasuk apa? Sumber yang dikatakan inti dalam suatu keimanan, harus ada yang namanya amalan. Baik itu amalan yang zahir ataupun amalan yang batin, baik itu amalan yang sifatnya ucapan atau sifatnya perbuatan, tapi amalan harus ada dalam keimanan seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.